Wa qala aydan rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwakin. Bahkan perbandingannya 2 rakaat salat dengan terlebih dahulu bersiwak itu lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan melakukan 70 rakaat salat tanpa bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babus siwaki. Bab ini menerangkan tentang siwak. Setelah kemarin kita membahas mengenai air, kaitannya dengan bersuci, kemudian Kiai Musannif melanjutkan pembahasan dengan bab siwak. Wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrah. Disebut juga dengan bab khisalil fitrah, keadaan fitrah atau asal, ya, dasar, default. Ay al-khilqati, penciptaan semula. Wa yusamma babas siwak li anna mu'zamal kalami fihi. Bab ini dinamakan dengan bab siwak karena mayoritas pembicaraan di dalam bab ini adalah mengenai siwak. Meskipun juga ada persoalan-persoalan lain yang dibahas di dalam bab ini, misalnya mengenai sibak atau celak atau sifat untuk mata tuh, make up mata. Wahya al-khoslatul ula as-siwak. Pembahasan yang pertama yakni mengenai siwak. Ta'rifuhu lughatan ad-dalku. Pengertian siwak secara bahasa adalah menggosok. Sedangkan pengertian menurut syara' ialah dalkul asnani wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashinin. Menggosok gigi beserta bagian dua rongganya, rongga mulut maksudnya, dengan sesuatu yang kasar. Fadlus siwak. Jadi siwak itu ya menggosok gigi. Hanya saja dalam literatur klasik, pengertian siwak atau pemanfaatan benda-benda yang digunakan untuk siwak itu tidak seperti yang kita gunakan dalam alam modern, ya. Artinya ada benda-benda tertentu yang dianjurkan untuk digunakan di dalam bersiwak. Fadlus siwaki, keutamaan siwak. Fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin wa fi riwayatin ma'a kulli wudu'in. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Dalam satu riwayat yang lain, redaksinya ditambahkan ma'akulli wudu'in, beserta setiap kali wudu. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bersiwak ini sangat dianjurkan oleh Nabi. Sampai-sampai
Kalau bisa, gitu, kalau bisa siwak itu dilakukan setiap kali hendak melakukan sholat dan hendak melakukan wudu, gitu, atau di dalam berwudu. Gitu. Tapi karena Nabi khawatir memberatkan umatnya, ya maka itu tidak diwajibkan, melainkan disunahkan bersiwak. Namun nanti akan ada rincian atau detail mengenai hukum-hukum siwak. Itu bahkan ada yang mewajibkan siwak, ada juga kondisi di mana kita disunahkan, ada yang dimakruhkan bahkan diharamkan. Wa qala kadzalika as-siwaku mathaharatun lil fami mardatun lirabbi wa majlatun lil basari. Siwak itu dapat membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Tuhan, dan menajamkan penglihatan. Dalam redaksi hadis ini ada 3 keutamaan bersiwak itu. Pertama, secara fisik, secara langsung bersiwak itu bermanfaat untuk membersihkan mulut. Ya, jelas. Ketika kita bersiwak, kotoran-kotoran yang menempel pada gigi itu tentunya akan tersapu oleh siwak. Secara spiritual, siwak itu akan merupakan salah satu aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Karena merupakan cerminan dari pribadi yang mengutamakan kebersihan. Dan Allah sangat menyukai kebersihan. Bahkan kebersihan itu sebagian daripada iman. At-tahuru syatrul iman. Dalam sebuah hadis dikatakan demikian. Wa majlatul lil basori, secara tidak langsung faidah atau keutamaan bersiwak itu dapat menajamkan penglihatan, ya. Menghindarkan seseorang yang secara rutin konsisten bersiwak dari penyakit-penyakit mata, rabun jauh atau rabun dekat misalnya, atau penyakit-penyakit yang lain. Karena dikatakan tadi bersiwak itu dapat menajamkan penglihatan. Wa qala aydan rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwakin. Bahkan perbandingannya 2 rakaat salat dengan terlebih dahulu bersiwak itu lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan melakukan 70 rakaat salat tanpa bersiwak. 2 banding 70, ya. Keutamaan bersiwak yang dilakukan menjelang sholat itu memiliki kedudukan yang tinggi sampai disebutkan 2 banding 70. 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa bersiwak. Wa qala aydan fadlus sholati bisiwaki ala sholati bi ghairi siwakin sab'ina dhi'fan. Dalam redaksi yang lain, keutamaan sholat dengan terlebih dahulu bersiwak itu di atas sholat tanpa siwak sebanyak 70 kali lipat. Kalau ini dikalikan 70, ya. Saking pentingnya bersiwak menjelang sholat, itu sampai diberikan kabar gembira demikian. Sholat yang didahului dengan bersiwak itu memiliki keutamaan yang tinggi sekali, gitu, dibandingkan dengan sholat tanpa bersiwak. Fawaidus siwak, beberapa faidah bersiwak, kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa kita raih dari bersiwak itu sangat banyak.
Bahkan sebagian ulama menyebutkan ausolaha ba'duhum ila sab'ina. Ada 70 manfaat bersiwak. Antara lain minha annahu yazidu fil fasahati wal aqli wal hifzi. Bersiwak dapat menambah kefasihan, fasih dalam berucap, dalam melafalkan makharijul huruf, ya. Kemudian juga dapat menambah daya pikiran, dapat mengencerkan otak, dapat mencerdaskan, dan juga dapat menambah kemampuan menghafal, yaitu. Itu menurut para ulama, beberapa faidah siwak itu antara lain demikian. Kemudian wa yahuddul basor, sama menajamkan penglihatan, ya. Wa yasahilun naz'a, mempermudah ketika sakaratul maut, ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, itu akan dimudahkan bagi orang yang rutin bersiwak. Wa yurhibul adu, dan dapat memalingkan musuh. Ya, terhindar dari permusuhan, gitu. Wa yudha'iful ajra, melipat gandakan pahala. Ya, seperti tadi ketika kita sholat dengan didahului bersiwak, itu ganjarannya berlipat ganda dibandingkan kita sholat tanpa didahului bersiwak. Wa yubti'u syiba, dan dapat memperlambat pertumbuhan uban, jadi awet muda, ya. Itu kuncinya salah satunya adalah dengan cara bersiwak, gitu, agar tidak lekas beruban. Wa yutayyibu raihatal fami, mengharumkan mulut. Wa yuzilul qalaha, menghilangkan karang gigi. Wasufrotal asnan, dan menghilangkan warna kuning pada gigi, ya. Karena kan membersihkan, ketika kita bersiwak kan karang-karang gigi, kemudian bekas makanan yang menjadi plak pada gigi yang membuat gigi kuning itu hilang dengan cara bersiwak. Wa yashuddul lathah, dan memperkuat gusi. Niscaya orang yang rajin bersiwak itu akan gusinya itu akan lebih sehat. Wa yusaffil khilqata, menjernihkan penampilan, gitu. Orang kalau giginya putih, ya, mulutnya wangi, itu akan meningkatkan kepercayaan diri, gitu. Jadi murah senyum, ya, wajahnya cerah, gitu. Wa yurdi rabba, dan tentunya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi. Wa yurisul ghina, dan dapat menyebabkan atau mewariskan kekayaan, wal yusra, dan kemudahan dalam hidup. Luar biasa sekali faedah bersiwak itu, sampai berdampak kepada aspek ekonomi, melancarkan usaha, gitu, memudahkan urusan, gitu, ya. Dengan faedah-faedah demikian, seyogianya kita mulai tergerak untuk mulai memperhatikan dan mengutamakan aktivitas bersiwak itu dalam setiap kegiatan kita, gitu, aktivitas kita. Wa yudhibus sudda', menghilangkan pening. Salah satu dari penyebab
Sakit kepala itu adalah karena sakit gigi, gitu. Peradangan pada gusi misalnya, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Kalau giginya sehat, gusinya sehat, penyebab sakit kepala akan diminimalisir, gitu. Itu kadang-kadang kalau orang sedang sakit gigi itu sampai migrain, ya, sakit kepala sebelah. Nah itu, dengan bersiwak hal-hal tersebut akan terhindar. Wa'aruqar rasi, dan menghilangkan keringat pada kepala. Ya. Keringat pada kepala itu tidak sehat, ya. Maka dengan bersiwak kita akan terhindar dari keadaan tersebut. Wa tusahhihul ma'iddah wa yuqawwiha, menyehatkan lambung dan menguatkan lambung. Ya. Karena makanan yang kita konsumsi ketika kita kunyah, kalau misalnya banyak kuman yang tertinggal di gigi kita, tentunya kan akan dibawa ke pencernaan dan akan mempengaruhi pencernaan kita, terutama lambung. Kalau gigi sehat, ya otomatis makanan yang kita konsumsi yang menjadi metabolisme tubuh itu makanan yang sehat, yang tidak terkontaminasi oleh kuman pada gigi, gitu kan. Wa yutahhirul qalba, dan menyucikan hati. Karena kebiasaan bersiwak, kebiasaan mementingkan kebersihan, ya, itu berdampak pada perhatian yang lebih kepada hal-hal lain yang akan lebih prinsipal, gitu. Yang lebih prinsip. Misalnya tentang zon kita kepada orang lain, gitu kan. Sangkaan kita kepada orang lain itu akan lebih baik, gitu. Menjadi terbiasa berprasangka baik, gitu. Kemudian juga terhindar dari amrodil qalb, penyakit-penyakit hati. Wa a'zamuha annahu yuzakkiru syahadata 'indal maut. Dan yang paling agung di antara faidah-faidah siwak adalah akan mampu mengingatkan kita untuk bersyahadat ketika menjelang kematian. Luar biasa. Dalam sebuah qaul, ketika ajal menjelang, manusia cenderung mengucapkan apa-apa yang paling sering ia ucapkan. Gitu. Kalau ia dalam semasa hidupnya senantiasa berzikir, senantiasa ingat kepada Tuhan, maka menjelang kematiannya juga akan demikian. Gitu. Nah, kalau orang bersiwak, karena ia tahu keutamaan siwak dalam ubudiyah, dalam praktik-praktik ibadah terutama sholat, ya, secara langsung atau tidak langsung mendorong kedisiplinan dalam melakukan ibadah, kedisiplinan dalam melakukan sholat, sebab dia akan senantiasa memulai sholatnya dengan siwak. Ketika dia tidak meninggalkan sholat, dia juga meninggalkan aktivitas siwaknya itu. Akhirnya tidak jadi meninggalkan sholat, kan begitu ya. Jadi wasilah, siwak itu wasilah untuk mendisiplinkan diri dalam beribadah. Sehingga ketika menjelang kematiannya, karena ia senantiasa mengucapkan syahadat, minimalnya ketika sholat, orang kalau sholat kan mesti mengucapkan syahadat, ya. Itu akan diingatkan untuk bersyahadat menjelang kematiannya. Sebab menjelang kematian itu kondisi yang kita tidak dapat duga-duga, gitu. Makanya kita senantiasa berdoa
agar mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Ya, kematian yang husnul khotimah itu diantaranya ditandai dengan mengucapkan zikir, mengucapkan syahadat pada saat menjelang kematian. Ya tentunya harus dibiasakan semasa hidup kita, agar ketika kita berakhir, hidup kita berakhir, ucapan yang terbawa sampai menjelang kematian adalah ucapan yang senantiasa kita dawamkan, kita konsistenkan gitu, yakni syahadat atau zikir itu. Ahkamus siwak. Pembahasan berikutnya adalah hukum bersiwak. Ada 5 hukum yang terdapat dalam aktivitas bersiwak. Yang pertama adalah wajib. Kapan bersiwak itu wajib bagi seseorang? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihin karihatin li sholatil jumu'ati. Ketika seseorang harus menghilangkan najis yang terdapat pada giginya dan menghilangkan bau yang sangat mengganggu ketika hendak melakukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat kan sholat berjamaah, bertemu dengan banyak orang. Bau mulut kita itu mungkin akan mengganggu orang lain, gitu kan, menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang lain. Nah, pada saat itulah kita wajib untuk bersiwak. Itu kondisi pertama. Kondisi ketiga ya. Pertama adalah untuk izalati najasa, kedua izalati rihin karihatin di sholatil jumu'ah. Yang ketiga, kondisi ketiga yang mewajibkan bersiwak adalah wa iza nazarohu, kalau kita bernazar untuk bersiwak. Misalnya, kalau tahun ini saya lulus sekolah, maka saya bernazar ketika mendapatkan surat kelulusan, saya mau bersiwak. Nah, itu nazar. Maka wajib hukumnya pada saat kita mendapatkan SKHUN misalnya, dan ternyata lulus, kita saat itu wajib untuk bersiwak. Itu ya. Atau ditaklik, digantungkan kepada pencapaian-pencapaian lain, apa saja ya. Kalau pandemi ini berakhir, maka saya bernazar akan bersiwak misalnya gitu. Kemudian beberapa waktu dari sekarang pandemi berakhir, alhamdulillah. Nah, maka kita diwajibkan untuk bersiwak. Itu nazar ya. Kalau nazar itu kan wajib untuk dijalankan. Makanya kalau nazar yang masuk akal nazarnya ya. Jangan nazarnya yang nggak bisa kita penuhi, bahaya. Ya, yang sederhana saja yang bisa kita lakukan. Bersiwak itu kan sederhana ya. Tapi nanti jatuhnya wajib loh, harus dilakukan bersiwak. Kalau itu dinazarkan. Hukum yang kedua dalam siwak adalah mandub, disunahkan. Kapan seseorang disunahkan untuk bersiwak? Wahwal aslu fihi, hukum asal dari siwak itu adalah sunnah. Hukum asalnya sunnah. Ya. Artinya jika dilakukan akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Wa yata'akkadu fi mawadhi'a asyara ilaihi ba'dhum biqali, dan dikuatkan, ditegaskan dalam beberapa kondisi yang diisyaratkan oleh sebagian ulama dalam sebuah syair. Yusannus tiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadhi'u bittaqi di khassal mubasyiru wudu'un salatun ma' qoronin dukhuluhu libaitin wa naumun wan tibahun taghayyuru. Disunahkan bersiwak setiap waktu. Setiap kita melakukan aktivitas apapun itu disunahkan untuk bersiwak. Lebih-lebih pada beberapa kondisi ini. Pertama adalah ketika wudhu,
ketika sholat, ketika berkumpul dengan orang lain, ya, bersosialisasi, ketika masuk rumah, ketika hendak tidur, ketika bangun tidur, di mana pada saat bangun tidur itu mulut kita berubah baunya, ya, bau naga. Itu disunahkan untuk bersiwak. Ya, jadi pada prinsipnya sih disunahkan setiap waktu, tapi lebih-lebih pada kondisi-kondisi tadi yang telah disebutkan. Ya. Yang ketiga, hukum siwak adalah makruh. Ada juga kondisi yang menyebabkan hukum makruh pada bersiwak. Kapan? Lis-shaimi. Nah, ini aktual sekali dengan saat ini ya. Kita saat ini sedang berada di dalam bulan Ramadan, gitu kan? Di tengah hari semenjak pada saat hari ketika kita melaksanakan puasa, nah itu dimakruhkan untuk bersiwak. Ba'da zawali, makruh itu dimulai sejak tergelincirnya matahari, ya, tergelincirnya matahari. Di tengah hari berarti ya, itu dimakruhkan. Akan tetapi Imam An-Nawawi memilih hukum tidak adanya makruh bersiwak ketika tengah hari saat berpuasa. Jadi ada yang memakruhkan pada saat berpuasa kemudian bersiwak, ada juga yang tidak memakruhkan, yaitu Imam Nawawi. Boleh-boleh saja bersiwak pada saat kita di tengah-tengah berpuasa. Hukum yang keempat adalah khilaful aula. Khilaful aula ini maksudnya adalah bertentangan dengan sunnah. Al-istiyaku bisiwaki ghairihi biiznihi wa alima ridahu. Tidak disunahkan maksudnya ya, bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain. Pinjem siwak orang lain, tapi dengan izin si empunya. Orang yang punya siwaknya memberikan izin, sok mangga pakai saja, nggak apa-apa. Dan saling mengetahui, baik yang meminjam maupun yang dipinjam, itu yang meminjam tahu bahwa peminjam itu tahu bahwa yang meminjamkan itu ridho, rela siwaknya digunakan. Gitu. Itu tidak sunnah, khilaful aula. Ya. Jadi sunnahnya ya bersiwak itu menggunakan siwak milik pribadi. Gitu. Jangan meminjam orang lain. Karena siwak yang digunakan oleh orang lain kan sudah digunakan untuk membersihkan giginya. Jadi siwak itu bisa dikatakan sebagai barang yang private, barang yang pribadi. Sikat gigi kojoinan, dulu ada iklannya begitu ya. Begitu. Ada juga hukum bersiwak yang diharamkan. Haram bersiwak dalam kondisi apa? Idza kana bisiwaki ghairihi biduni iznihi walam ya'lam ridahu. Apabila bersiwak menggunakan siwak orang lain tanpa izin. Gosok ya. Dan tidak diketahui kerelaan si empunya yang dipinjaminya. Jadi mengambil siwak orang lain tanpa sepengetahuan yang punya,
digunakan untuk bersiwak, tidak juga mengetahui si orang yang meminjamkan itu apakah rela atau tidak siwaknya digunakan gitu. Nah, itu haram. Haram. Jadi jangan sembarangan, meskipun terhadap keluarga misalnya, siwak yang dimiliki oleh keluarga atau oleh teman dekat, kalau kita tidak izin sebelumnya, itu janganlah menggunakan milik orang lain. Gitu. Jatuhnya haram. Mahallu fil wudu'i wal ghusli. Tempat bersiwak atau pada saat kapan kita bersiwak di dalam aktivitas wudu dan mandi besar. Di sini terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Romli, tempat bersiwak itu qabla ghuslil kaffaini, sebelum membasuh kedua telapak tangan. Jadi awal berwudu, ya. Ghuslul kaffaini itu kan salah satu dari sunnah berwudu, ya. Sebelum kita mulai berwudu, gerakan berwudu, kita bersiwak dulu. Selesai bersiwak baru ghuslul kaffain dan seterusnya. Imam Romli memilih tempatnya di saat itu, di saat qabla ghuslil kaffain. Fayataju ila niyati annahu sunnatun lil wudu'i aw lil ghusli. Dan juga Imam Romli memilih untuk berniat bahwasanya siwak itu adalah sunnah untuk berwudu dan mandi besar. Gitu. Jadi dibunyikan niatnya di dalam hati, berniat bersiwak sunnah, gitu, karena Allah Ta'ala ketika menjelang wudu dan mandi besar. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, tempatnya itu setelah ghuslil kaffain. Jadi setelah membasuh telapak tangan, bersiwak dulu, kemudian dilanjutkan dengan madmadah, berkumur-kumur dan seterusnya. Fala yahtaju ila tilkan niyah. Dan menurut Ibnu Hajar tidak butuh untuk membunyikan niat di dalam hati mengenai kesunahan siwak. Marotibus siwak lahu khamsatu marotib. Tingkatan siwak itu ada 5. Ayakuna bi'udil arok. Yang pertama adalah menggunakan batang arok, kayu arok. Summa jari dinakhli, kemudian pelapah kurma. Yang kedua adalah pelapah kurma. Yang ketiga menggunakan batang pohon zaitun. Yang keempat, setiap batang yang berbau wangi, kecuali ar-raihan, kecuali selasih, ya. Yang kelima, baqiyatul a'wad, kayu, batang-batang kayu yang lain. Itu. Jadi boleh menggunakan kayu-kayu apa saja, ya, kalau tidak menemukan kayu-kayu yang disebutkan di atas. Ya, peringkat pertama itu adalah kayu arok yang biasa digunakan untuk bersiwak itu. Kalau orang berhaji biasanya bawa oleh-oleh siwak, ya. Nah, itu kayu arok itu yang diperjualbelikan itu. Kalau tidak ada, jaridin nakhl, pelapa kurma juga bisa digunakan. Atau batang pohon zaitun, ya. Atau setiap kayu yang memiliki wewangian. Atau yang kelima, yang paling rendah itu adalah kayu apa saja, bebas, batang kayu apa saja. Mau kayu rambutan, mau kayu mangga, mau kayu apa,
Ya. Kelapa mungkin, tapi agak sulit juga ya kalau kelapa. Begitu. Walikulli martabatin laha khamsatu maratiba ukhra. Pada setiap martabat, tingkatan-tingkatan di atas tadi itu ada tingkatan-tingkatan lagi. Fal majmu'u khamsatu wa ishruna martabah, dikumpulkan dalam 25 martabat. Yang paling utama adalah ayyakuna bil aroqi al-munadda bil ma'i. Kayu arok yang digunakan itu telah dicampur dengan air, dibasahi ya. Kemudian sumal munadda bima'il wardi, dicampur dengan air mawar. Kemudian yang ketiga dicampur dengan ludah, atau yang penting basah. Kayu aroknya kayu arok yang masih segar berarti ya, atau yang sudah kering, tidak dicampur dengan apapun. Gitu. Pun demikian apabila kita menggunakan kayu yang lain, pelepah kurma misalnya, ya sama. Pertama, tingkatan pertama itu sebaiknya adalah yang dicampur dengan air, kemudian campur dengan air mawar, lalu tingkatan ketiganya dengan ludah, gitu. Lalu pelepah kurma yang masih segar, yang masih basah, atau kelima yang digunakan adalah pelepah kurma yang kering, kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.